Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin tanggal 23 November 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-34. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 21, ayat 1 sampai dengan ayat 4. Di bait Allah, tatkala Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini memperlihatkan bagaimana Yesus sangat memperhatikan setiap orang yang sedang mempersembahkan. Tuhan Yesus lebih memperhatikan ketulusan hati seseorang dalam mempersembahkan daripada uang yang dipersembahkan. Yesus memperhatikan alasan apa di balik seseorang dalam mempersembahkan. Apakah mereka melakukannya untuk Tuhan atau hanya untuk dilihat sesamanya? Saudara-saudari yang terkasih, ketika giliran tatapan Yesus ke seorang janda yang sedang membawa persembahan, Tuhan Yesus tahu bahwa janda itu mempersembahkan sungguh-sungguh dengan apa yang dia miliki. Yesus sangat memperhitungkan apa yang dilakukan janda tersebut. Artinya, bahwa apa yang diberikan oleh janda itu memiliki nilai lebih daripada semua orang-orang kaya yang mempersembahkan. Sehingga dia menyatakan bahwa mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Nilai moral yang bisa dipetik dari kisah ini tidak hanya sekedar ketulusan dalam memberi, namun sebuah penghayatan kepada siapa kita mempersembahkan tanpa pamrih sedikitpun, serta meletakkan kekhawatiran akan kekurangan setelah mempersembahkan. Sebuah realitas hati kehidupan seorang janda yang kiranya perlu diteladani oleh kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, sebuah pertanyaan sederhana yang perlu kita ajukan di sini adalah, apakah dalam kisah si janda tadi memakai logika pikiran atau logika hati? Logika menurut seorang filsuf ahli filsafat yang bernama Immanuel Kant mengatakan, kalau mempunyai niat memberi, jangan ada perhitungan apapun, termasuk memperhitungkan kemungkinan dia berbohong atau tidak. Memberi, ia memberi. Saya memberi karena saya ingin memberi, tidak lebih, tidak kurang. Tidak jarang atau bisa jadi kita memberi atau membantu orang lain baru pada taraf logika pikiran. Nah, logika hati hari ini justru diberikan oleh seorang janda yang memasukkan 2 peser uang ke dalam peti. 2 peser bagi yang memiliki sekarung peser tidak memiliki arti yang besar. Namun 2 peser bagi yang hanya punya itu, tentu saja itu berarti seluruh hidupnya. Dan ini kalau direnungkan, kita masih mengukur dengan logika pikiran. Bagi sang janda yang memakai logika hati, yang dia punya 2 peser berarti yang diberikan ya 2 peser itu. Pikirannya bukan lagi memperhatikan yang 2 peser, namun hatinya memikirkan yang jauh memiliki dan bisa memberikan berpeser-peser kasih untuknya dan untuk semua orang, yakni Tuhan sendiri.
Maka pertanyaannya bagi kita semua adalah, mampukah kita senantiasa menggunakan logika hati seperti janda ini? Ya Tuhan, ajari aku untuk memandang banyak hal dengan pandangan kasih janda yang memasukkan seluruh yang ia punya ke dalam peti persembahan. Bantulah aku untuk bersikap murah hati dan tulus kepada siapa saja. Bantulah aku untuk berani peduli pada sesamaku tanpa berharap sebuah balasan yang sepadan. Semoga aku tidak takut dicap sebagai orang yang sok murah hati. Sebab Engkaulah penyelamatku, kini dan sepanjang masa. Amin.